Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan teman-teman yang berbahagia dimanapun berada. Kebahagiaan dan kepahitan yang hadir dalam kehidupan merupakan ujian bagi manusia. Apakah dengan kebahagiaan itu kita mampu bersyukur, dan apakah dengan kepahitan itu kita mampu bersabar? Sabar dan syukur inilah yang menjadi hikmah besar dari ibadah yang menjadi buah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kunci utama dalam hidup adalah sabar dan salat. Sabar ketika mendapatkan kesulitan, salat ketika mendapatkan kenikmatan juga kepahitan. Sebab salat adalah bukti ketaatan, kepatuhan, pengabdian dan kebersyukuran kita kepada Allah. Salat juga merupakan salah satu tujuan utama dalam hidup kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat tersebut sudah sangat tepat untuk menjadi jawaban mengenai apa hikmah besar dari penciptaan kita sebagai makhluk. Selain itu, ketahuilah bahwasannya selama kita hidup itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan hingga Allah mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salat yang menjadi ibadah paling utama juga sebagai bukti kebersyukuran, jika diiringi dengan sabar, maka akan menjadi kunci keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan adalah kebaikan yang terus bertambah. Keberkahan itu lahir dari rahmat dan hidayah yang Allah berikan. Orang yang telah diberikan hidayah, maka selanjutnya ia akan terus Allah bimbing menuju jalan yang lurus. Itulah hikmah utama dari salat jika ditegakkan dengan benar, yaitu sebagai kunci keberkahan supaya kita menjadi pribadi insan yang lebih baik, juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hikmah yang kedua adalah salat akan menghadirkan ketenangan kepada jiwa. Jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang, perilaku yang menawan, juga melahirkan kebaikan dan kemuliaan. Perhatikanlah surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Salat itu puncaknya zikir, karena dalam salat kita membaca Al-Qur'an, doa, kalimat-kalimat thayyibah. Dengannya maka orang yang salat itu akan lebih tenang dalam kehidupannya. Hikmah yang ketiga adalah salat sebagai sarana curhat terbaik yang mempercepat terkabulnya doa. Sebagaimana Nabi Zakaria
yang ketika itu sudah beranjak sepuh dan istrinya adalah seorang yang mandul. Namun Nabi Zakaria belum pernah kecewa dan putus asa dalam berdoa kepada Allah untuk memohon seorang keturunan. Doa itu pun langsung terkabulkan dengan berupa kabar gembira kelahiran Yahya yang Allah sampaikan melalui malaikat ketika Nabi Zakaria sholat di mihrab. Hikmah yang keempat adalah sholat akan mempercepat kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Perhatikanlah surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya dan berpedoman kepada Al-Quran juga mengamalkannya, insya Allah akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ciri pertamanya ada di ayat berikutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itulah 4 hikmah salat sebagai buah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Perintah salat yang langsung Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad seakan memberikan makna dan kesan yang begitu kuat dan mendalam yang perlu kita renungi dan hayati mengenai sangat amat pentingnya mendirikan salat secara ritual juga pengamalannya dalam kehidupan. Ingatlah, kita semua akan wafat. Ikhlaskan niat dan jadi bekal akhirat. Buah takwa adalah hasanah. Tetap semangat dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.